Hola teman-teman penikmat film, balik lagi di channel Ekal Review. Kali ini, kita bakal bahas Revelations, film terbaru dari sutradara Yeon Sang-ho. Kalau dengar nama Yeon Sang-ho, pasti langsung kepikiran Train to Busan atau Jung-i, dua film yang menurut gue cukup solid dengan rating 8 dari 10. Jadi, waktu tahu dia rilis film baru, ekspektasi gue cukup tinggi. Tapi, apakah Revelations berhasil memenuhi harapan itu? Yuk, kita bahas. Revelations adalah film thriller kriminal psikologis yang menggabungkan elemen drama dengan misteri yang cukup dark. Film ini bercerita tentang seorang pendeta yang hidupnya mulai berantakan setelah sebuah kecelakaan dan seorang detektif yang dihantui oleh masa lalunya. Keduanya akhirnya terhubung dalam kasus penculikan berantai yang bikin mereka makin masuk ke dalam pusaran kegelapan. Menariknya, film ini punya nuansa crime thriller khas Korea yang gelap, suram, dan bikin penonton merasa ikut terseret ke dalam penderitaan para karakternya. Kalau lo suka film dengan atmosfer mencekam dan karakter yang kompleks, mungkin ini bisa masuk watchlist lo. Dari segi sinematografi, Yeon Sang-ho tetap nggak mengecewakan. Visualnya apik, atmosfernya mencekam, dan beberapa adegan dibuat dengan sangat rapi. Salah satu highlightnya adalah konfrontasi one shot yang menandai titik puncak dramatis di film ini. Tema Revelations juga cukup ambisius. Film ini bukan cuma soal kriminalitas, tapi juga menggali tema rasa bersalah, keimanan, dan penyakit mental. Ada kritik yang cukup berani terhadap fanatisme agama, bagaimana keyakinan buta bisa memicu tindakan ekstrem yang justru merugikan. Film ini nggak menggurui, tapi cukup membuat kita berpikir tentang batas antara pengabdian dan obsesi. Soal akting, tampil lebih baik dibanding peran-perannya sebelumnya, sementara Ryu Jun-yeol tetap memberikan performa solid. Chemistry di antara karakter juga cukup terasa, terutama dalam momen-momen intens. Tapi sayangnya, film ini nggak sempurna. Alurnya terlalu mudah ditebak. Bukan berarti kita bisa langsung tahu endingnya, tapi lebih ke bagaimana adegan selanjutnya bakal berjalan. Semuanya terasa familiar dan kurang fresh. Selain itu, karakter detektif di film ini terasa klise. Latar belakangnya memang cukup tragis, tapi eksekusinya kurang menggigit dan terlalu generik. Beberapa konflik juga terasa dipaksakan dan selesai dengan terlalu cepat, bikin intensitasnya jadi kurang nendang. Bagian akhir film juga agak mengecewakan. 15 menit terakhir terasa kurang kuat dalam hal penulisan, dan gue merasa film ini bisa lebih memberikan dampak emosional yang lebih dalam. Jadi, are Revelations worth to watch? Ya, tapi jangan berekspektasi terlalu tinggi. Film ini tetap punya kualitas produksi yang bagus, cerita yang lumayan engaging, dan acting yang solid. Tapi kalau lo mengharapkan sesuatu yang segar dan penuh kejutan, mungkin lo akan merasa sedikit kurang puas. Kalau penasaran dan punya waktu luang, boleh banget dicoba. Tapi kalau lo cari thriller Korea yang benar-benar berkesan, masih banyak pilihan lain yang lebih solid. Overall, gue kasih Revelations skor 6,5 dari 10. Nah, gimana menurut kalian? Tertarik buat nonton atau udah nonton dan punya pendapat lain? Kasih tahu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan review film seru lainnya. Sampai jumpa di Ekal Review selanjutnya. Bye-bye.